Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari kitab Tafsir Juz Amma di Syekh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Al-Balad ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini atau kota ini, yaitu negeri Makkah. La, kalimat la pada ayat la uqsimu bihadzal balad lil istiftah, ai istiftahul kalam. Lafaz ini sebagai pembuka dari sebuah ucapan, wa tauqidihi, sekaligus kalimat ini menjadi penguat, penekanan pada sebuah kalimat. Walaysat nafiyah. La ini bukan lam yang menunjukkan menafikan. Misalnya orang mengatakan la bisa berarti bukan. Tapi pada ayat ini kalimat la adalah lil istiftah wa tauqid, pembuka sebuah ucapan sekaligus penguatnya. Bukan maknanya meniadakan. Kata beliau selanjutnya, li'annal murada isbatul qasam. Karena yang diinginkan pada ayat pertama ini adalah menetapkan dan menguatkan adanya sumpah. Di mana sumpah itu sendiri maknanya ya kawan, penguat. Dalam Islam, bila Allah bersumpah dengan sesuatu, maka perkara itu adalah perkara yang sangat agung dan besar. Adapun makhluk, jika dia bersumpah, dia hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Agama kita melarang seorang hamba bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata,
Man halafa bi ghairillah falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Seolah-olah beliau mengingatkan perbuatan itu mendekati kesyirikan atau bahkan syirik itu sendiri. Dalam hadis Muslim Nabi berkata, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Syirik kecil yang mengarah kepada syirik yang besar. Maka bersumpah hanya boleh dengan mengucapkan wallahi, demi Allah, Allahi, billahi. Intinya bersumpah dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Ini yang benar. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Nabi. Demi Muhammad tidak boleh. Demi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak boleh. Karena sumpah dengan lafaz wa hendaklah dengan nama Allah. Qala alaihi salatu wassalam, fa idza halifa ahadukum falyahlif billah. Bila seorang di antara kalian bersumpah, hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yakni ana aqsamu bihadzal balad lakin la hadi ta'tihunna litanbi wa ta'kidi. Lafaz kalimat lam di sini untuk menegaskan, menetapkan sebuah sumpah. Jika diterjemahkan la uqsimu bihadzal balad, artinya aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu kota Makkah. Jadi kalimat la uqsimu bihadzal balad ini berguna menekankan sebagai bentuk peringatan dan penegasan bahwa negeri Mekah ini benar-benar negeri yang mulia. Mekah itu dahulu namanya apa ya, Pak? Mekah dulu disebut apa? Bakkah. Dulu Mekah disebut dengan Bakkah. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, ikhwati rahimanillah, wa uqsimu al-qasamu ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzaman aw ma'dhabun ala wajhin makhsusin. Kalimat uqsimu, aku bersumpah, maka sumpah itu adalah penegasan kepada sesuatu yang besar, sesuatu yang sifatnya agung dan dia memiliki karakteristik yang khusus. Makanya Allah menyebutkan dengan lafaz la uqsimu bihadzal balad. Fa kullu syai'in mahlufin bi la budda an yakuna mu'azzaman lada al-halif. Lada al-halif, kata beliau, tiap segala sesuatu yang dijadikan sarana sebagai kalimat untuk bersumpah, mesti sesuatu itu perkara yang agung atau diagungkan oleh orang yang bersumpah. Makanya kalau ada orang bersumpah dengan berkata demi langit dan bumi, ini nggak boleh. Karena bagi orang itu langit dan bumi sangat agung sekali. Loh, kenapa Allah bersumpah dengan mengatakan was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki bintang-bintang, wad-duha wal-laili idza saja, dan yang lain-lainnya dan lapan-lapan. Kok Allah bersumpah dengan nama makhluk? Allah yang menciptakan makhluk, maka tidak mungkin makhluk mengalahkan Allah Ta'ala. Jika Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluk, itu membuktikan makhluknya adalah sesuatu yang besar, sebagai tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qad la yakunu mu'azzaman fi haddi dzati, fa masal ladina yahlifuna billat wal uzza hiya mu'azzamatun indahum. Tapi bukan berarti benda itu benda yang agung pada zatnya. Kalau orang bersumpah dengan menyebut nama sesuatu, ia mengagungkan sesuatu itu. Tidak mesti sesuatu itu sesuatu yang besar dan agung. Misalnya orang bersumpah dengan mengatakan demi Lata, demi Uzza. Lata bukan makhluk yang agung, Uzza juga bukan makhluk yang agung. Cuma Lata dan Uzza diagungkan oleh siapa, Pak? Musyrikin Quraisy.
Tentu perbuatannya terlarang dalam Islam. Lakin hiya fil waqi laysat 'azima wala ma'zama. Fal halifu awil qasamu awil yamin. Fal halfu awil qasamu awil yamin al ma'na wahid. Kesimpulannya ada yang disebut dengan qasam, ada yang disebut dengan yamin, ada yang disebut dengan halif. Itu semua artinya adalah sumpah, menguatkan sesuatu yang dia ingin agungkan. Dan kalimat sumpah dalam bahasa Arab Bapak diawali dengan huruf ba. Billahi artinya apa? Demi Allah. Atau huruf ta. Tallahi demi Allah. Atau huruf apa? Waw. Walladhi nafsi biyadi misalnya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Berarti ini berupa waw, lafaz apa? Sumpah juga. Kalau kita mengucapkan wallahi demi Allah. Walladhi fil ayatil karimah unna la uqsimu bihadzal balad ay alba bihadzal balad huna Makkah. Adapun kalimat sumpah yang kita sebutkan pada kalimat ini pada ayat la uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Ba pada kalimat ini bihadzal balad menerangkan penguat sumpah. Bihadzal balad, dan sedangkan negeri yang dimaksud di sini adalah negeri Makkah. Itu cukup membuktikan Makkah adalah negeri yang sangat mulia. Allah tidak pernah bersumpah dengan menyebut nama kota selain ini. La uqsimu bihadzal balad. Nabi enggak pernah, Allah tidak pernah bersumpah dengan mengatakan la uqsimu bil Madinah. La uqsimu bir Riyadh. La uqsimu bil Jeddah, apalagi la uqsimu bi Balikpapan, enggak ada yang begitu. Tapi Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad ay baladun 'azimah. Hiya Makkah, negeri yang mulia yaitu negeri Makkah, huwa Makkah. Negeri di mana Nabi dilahirkan. Wa aqsamallahu biha li syarfiha wa 'azamiha. Allah bersumpah dengan kota Makkah karena negeri ini mulia, negeri ini agung. Fa ya a'zamu baqa'il ardi hurmatan wa habbu baqa'il ardi ila Allah azza wa jalla. Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Makkah adalah tanah yang paling suci dari tanah-tanah permukaan bumi yang ada. Walaupun seluruh permukaan bumi itu suci. Kama akhrajal Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan ju'ila liyal ardu tahuran wa masajida. Dijadikan oleh Allah untukku bumi itu suci dan mensucikan. Maka permukaan bumi itu suci. Fa'aina adrakat ahadukumus shalah falyusalli fiha. Siapapun di antara kalian bertemu dengan waktu salat mendapati dirinya, hendaklah dia salat di atas permukaan bumi. Maka bumi suci. Tapi Makkah adalah tanah yang paling suci. Ia tanah haram. Dan ikhwati rahimani Allah, bila ada sebuah negeri yang ingin dikunjungi oleh seseorang dengan keinginan yang besar, yang paling pantas adalah Makkah. 3 negeri yang Nabi menganjurkan kita mengunjunginya. La tusaddur rihal, kata Nabi, jangan mempersulit diri melakukan rehlah illa ila salasati masajid, kecuali menuju ke 3 masjid. Masjid hada, kata Nabi, masjidku ini, yaitu apa? An-Nabawi. Wa Masjidil Haram, yakni Baitullah, Makkah. Wa Masjidil Aqsa, yakni Al-Quds. 3 negeri ini. 3 masjid ini yang paling utama untuk dikunjungi. Adapun ziarah ke tempat-tempat yang lainnya tidak ada keutamanya, ya kawan. Tidak ada kita keutamanya ziarah misalnya ke Riyadh, ke Mesir, tidak ada keutamaannya. Keutamaan yang ada mengunjungi Madinah, Makkah dan Al-Quds. Di mana Al-Quds, ya kawan? Nah, hakata.
Ini yang ada keutamaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama kota Makkah. Walihada ba'asa minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa walihada ba'asa minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa sayyidul mursalin. Sayyidul basar salawatullahi wassalamu alaihi. Karenanya Allah mengutus manusia, bahkan dia manusia terbaik, penghulu seluruh manusia yang ada, Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Di kota yang mulia. Dilahirkan di kota itu, mendakwakan Islam di kota itu. Berapa lama ya kawan berdakwah di kota Makkah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kawan, berapa lama Nabi di kota Makkah berdakwah? 13 tahun. Fajadiru bihadzal baladil amin ayyuqsima bihi. Maka jadilah negeri ini negeri yang tentram. Diciptakan oleh Allah penuh dengan ketenangan. Karenanya Allah bersumpah dengan nama negeri Mekah. Walakinna nahnu la naqsamu bihi, tapi kita enggak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan mengatakan demi Mekah. Li'annahu makhluqun. Karena kota Mekah adalah makhluk. Walaysa lanal haq an naqsama bi makhluqin. Karena kita enggak boleh bersumpah dengan nama makhluk siapapun juga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka." Barang siapa dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah kafir atau dia telah berbuat syirik. Kata Imam Ahmad, yakni kufrun duna kufrin, kufur kecil. Asyraka syirkun asghar, yaitu syirik kecil. Lakin tidak taqada annahu huwa 'azim. Tapi kalau dia meyakini dengan keyakinan yang sebesar-besarnya keyakinan bahwa benda ini agung, bisa jadi menduduki kedudukan Rabb, kufur keluar dari Islam. Syirik dengan kesyirikan yang besar, tidak lagi disebut sebagai seorang mukmin atau muwahhid. Nah, kata ikhwati rahimanallah, amma Allah azza wa jalla fa innahu subhanahu yaqsamu bima syaa. Adapun Allah Subhanahu wa taala dia zat yang maha suci dan ia bersumpah sesuai dengan yang ia mau, karena Allah tidak ditanya. Kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Allah berbuat seingin yang Allah maukan. Apa yang Allah mau maka Allah akan lakukan. Kata beliau selanjutnya, walihada aqsama bahunna bi Makkah, makanya sekali lagi beliau yakni Allah Subhanahu wa taala ia bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dia bersumpah dengan menyebut negeri Makkah. Kemudian kilal makna, ada di antara para ulama yang mengartikan, menafsirkan, yakni aqsama biyadil balad ala kaunika halan fi lianna hululan nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah yazidu wa syarfan ila syarfiha. Ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan lafaz la uqsimu bihadzal balad, maknanya karena engkau pernah menghalalkan kota ini. Jadi Allah bersumpah dengan nama kota ini ketika Makkah dihalalkan bagi Rasulullah pada waktu ditaklukkan. Semakin menambah kemuliaan kota Makkah ketika Nabi SAW memasuki kembali kota Makkah. Kesimpulan dari penjelasan beliau ini menjelaskan mulianya Nabi, mulianya kota Makkah. Maka Nabi dilahirkan di kota yang mulia dan para sahabat yang mulia berasal dari kota yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalalkan oleh Allah atas kota Makkah. Yang ditaklukkan kota Makkah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa qad adat hurmatu al-yawm ka hurmatiha bil amsi." Kehormatan negeri Mekah ini telah kembali pada hari sebagaimana kehormatan sebelumnya. Tadinya kota Mekah itu penghuninya jahiliyah. Mereka orang yang membenci Nabi,
mencela Nabi, memerangi Nabi. Ketika Allah sudah menghendaki kota Mekah kembali lagi kepada pangkuan kaum muslimin, maka Nabi mengatakan waqad adat hurmat wal yaum, sungguh kehormatan kota Mekah ini telah kembali pada hari ini ka hurmati bil amsi, seperti kehormatan di masa-masa yang lalu. Di mana Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Mekah menjadi negeri yang baldah thayyibah. Negeri yang di dalamnya mengandung apa? Kebaikan. Ini dikabulkan oleh Allah. Ibrahim berdoa untuk Mekah, Nabi SAW berdoa untuk mana? Madinah. Maka Anda jumpai Pak, dua negeri inilah negeri yang diberkahi oleh Allah. Di Mekah antum tidak menjumpai pohon apel atau pohon pisang, tapi di sana berlimpah buah apel dan buah pisang. Barokah. Sahih? Di negeri kita banyak menjumpai pohonnya saja, buahnya kurang. Sahih? Karena keberkahannya berbeda. Negeri Mekah orang mengatakan sulit airnya, tapi masya Allah air dari Mekah dibawa kemana-mana. Sahih? Air apa ya kawan? Zam-zam. Hampir seluruh penjuru negeri yang ada di muka bumi ini, di sana air zam-zam datang kepadanya. Dibutuhkan oleh penduduk ini. Itu keberkahan kota Mekah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan antum lihat, tiap detik, tiap menit, bumi ini tidak kosong dari orang yang sujud dan rukuk mengarah mana? Mengarah ke mana, kawan? Ke Mekah. Tidak ada di muka bumi ini satu negeri yang seperti ini, tidak ada. Negeri manapun kita sebut nggak ada. Negeri manapun di mana orang tiap menit atau tiap detik dia itu sujud dan rukuk ke negeri itu, nggak ada. Arahnya ke negeri itu tidak ada. Ruku dan sujudnya kepada Allah, tapi arahnya semua kemana? Ke Makkah, ke Baitullah. Ini menunjukkan negeri ini mulia. Maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beruntung orang-orang yang bisa tinggal di kota Makkah kemudian beribadah di kota Makkah, karena memang sholat di Masjidil Haram. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bukan hanya di Masjidil Haram, semua tanah haram. Orang yang sholat di tanah haram, bukan hanya di Masjidil Haram, dia mendapatkan pahala 10.000, dalam riwayat yang lainnya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Di Masjid Nabawi berapa kali lipat ya, 1.000. Di Masjidil Haram lebih daripada itu. Lalu ikhwati rahimanillah, apa yang mesti kita dengkikan kepada Mekah? Kenapa orang-orang pada hari ini sebagiannya sangat benci dengan negeri Mekah? Tidak ragu lagi ikhwati rahimanillah, mereka yang membenci kota Makkah adalah orang-orang zindiq. Mereka adalah orang-orang yang dalam tubuh mereka ada kemunafikan, menyimpan dendam terhadap Islam. Cepat atau lambat Allah akan bongkar, karena Allah telah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada sebuah penyakit, Allah tambahkan dengan penyakit yang lainnya supaya tampak kekufurannya, kemunafikannya. Nah, saudara kaum muslimin, tidak boleh seorang mukmin dengki dengan kota Makkah. Antum lihat Abraha, kedengkiannya terhadap Makkah, dia ingin amat sangat menyayangi Makkah, dia buat Ka'bah di negerinya. Dia buat sebuah kubus kotak yang menyerupai Ka'bah, berharap negeri itu nanti didatangi oleh manusia, lalu manusia tawaf, lalu manusia beribadah di sana. Tapi perbuatan Abraha tidak diijabah oleh Allah SWT. Ada sebagian orang Arab yang melecehkan Abraha dengan cara melempar kotoran di tempat yang dibuat oleh si Abraha tadi itu. Maka Abraha marah, mengirim pasukan yang dikenal dengan pasukan apa? Kisah tentara apa ini, kawan? Tentara bergajah. Antum masih ingat sejarahnya atau tidak? Kan pelajaran SD, kawan ya? Abraha menaiki gajah. Dia datang menuju ke Mekah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Allah abadikan dalam surat apa, kawan? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lihat, dihancurkan oleh Allah.
Setiap yang mendengki dengan kota Mekah, dia akan binasa. Setiap yang membenci tanah yang mulia ini, dia akan binasa ya kafillah. Maka sebab itu Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum ada fi baladikum ada. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, hukumnya haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini dan haramnya negeri ini. Maksudnya suci. Kota Makkah itu suci. Hari Arafah itu hari yang suci. Maka darah kalian wahai kaum muslimin suci, tidak layak dialirkan. Ini kemuliaan kota Makkah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wajar kalau kemudian Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Lihat ikhwati rahimanillah, satu-satunya kota yang tidak pernah tidur, tapi dengan kemuliaan. Ada mungkin ikhwan kota lain yang enggak tidur tapi maksiat. Sahih? Berbeda ya ikhwan. Bermaksiat mereka. Tapi kota Makkah tidak tidur karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merindukan kota Makkah insyaallah ciri-ciri orang yang beriman. Oke, kan haji di mana ya, ikhwan? Maka saya nasihatkan kepada antum, doa sama Allah supaya ditumbuhkan rasa rindu kepada Baitullah, supaya bisa melangkahkan kaki menuju apa? Baitullah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Minta sama Allah SWT. Kalau tidak bisa haji umrah, insya Allah dengan ikhtiar mengumpulkan dana sedikit, Allah akan kasih jalan. Dan itulah yang dirindukan oleh para sahabat. Ketika Nabi bersama para sahabat menuju kota Makkah untuk melaksanakan umrah, dicegat oleh orang-orang Quraisy di negeri atau di perbatasan yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah ke Makkah itu ya kawan, kalau naik bus paling lama 30 menit. Berarti jaraknya gak jauh lagi. Antum bayangkan dari kota Madinah sampai hampir sudah memasuki Makkah, dihadang di Hudaybiyah. Buat perjanjian, orang-orang Quraisy meminta agar Nabi SAW dan pasukannya dan para sahabat pulang ke Madinah, tidak boleh memasuki Makkah. Nabi setujui. Maka di antara para sahabat menyebutkan, ya Nabi Allah wa ya Rasulullah, anta Nabiullah wa anta Rasuluhu. Wahai Nabinya Allah, kamu ini kan Nabinya Allah, kami ini Rasulnya Allah. Qad wa'adtana an nadkhulal Makkah, kata, kamu telah berjanji kami akan memasuki kota Makkah. Jawaban Nabi, aku tidak mengatakan hari ini. Aku mengatakan kepada kalian bahwa kita akan memasuki Makkah. Takdir Allah belum memasuki Makkah. Kerinduan para sahabat membuat salah seorang mereka di antara mereka berkata, ya Rasulullah, arsilni ila Makkah munfarida. Utus aku ke Makkah sendirian, tidak usah bawa orang. Karena sangat rindunya dengan Mekah, dia tidak peduli sampai di Mekah selamat ataukah dia binasa atau mati, enggak peduli. Pokoknya sampai di kota Mekah. Kerinduan para sahabat terhadap Mekah ya kawan. Saking rindunya sahabat dengan kota Mekah, tiap malam sebagian mereka yang menangis. Bukan karena menangisi harta yang tertinggal di Mekah, bukan. Karena di sana ada tempat yang mulia. Di sana ada Baitullah yang tiap orang beriman pasti rindu dengan Baitullah. Sahih? Maka wajar kalau Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku benar-benar bersumpah dengan negeri yang mulia ini, yakni kota Makkah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Inna sehat dari kaum muslimin. Bila demikian keadaannya, cobalah memiliki cita-cita menziarahi kota Makkah. Walaupun juga kita juga punya cita-cita menziarahi kota Madinah. Intinya kumpulkan harta kita ya kawan. Saya heran dengan manusia bisa menempuh perjalanan ke menara besi yang namanya Eiffel. Yang mereng yang ada di Italia namanya apa itu kawan? Pisa. Ya. Saya heran dengan sebagian orang yang bisa melakukan perjalanan belanja ke mal-mal yang ada di Singapura. Atau mereka mempunyai Singapura. Saya heran dengan manusia yang bisa berjalan keliling dunia ke negeri-negeri yang di sana nggak ada kemuliaan sedikit pun juga.
Kita heran dengan orang yang bisa menghabiskan hartanya ke negeri ini, ke negeri itu, begini, begitu. Ketika ditanya, sudah haji? Belum. Saya heran dengan orang yang bisa pergi ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, kemana saja negeri-negeri yang ada. Tapi ditanya, sudah pernah umrah? Belum. Ya ikhwah, apakah kerinduan kepada negeri-negeri yang kita sebutkan bisa mengalahkan kerinduan kita kepada kota Makkah? Ikhwati rahimanillahi, saking rindunya Rasulullah, maka Nabi pun kemudian berangkat membawa pasukannya menuju Mekah dan ditaklukkan oleh Allah tanpa peperangan. Maksudku kaum muslimin, rinduilah Mekah. Kan itu negerinya kaum muslimin. Rindukanlah Baitullah, karena itu tempat kaum muslimin menghadapkan dan rukuk dan sujud mereka ketika mereka berada dalam salat mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang mampu saya sampaikan ikhwan, muqaddimah kita dari surah Al-Balad. Baru satu ayat, insyaallah kita akan terangkan ayat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Yang mau bertanya silakan dan boleh di luar materi ini. Tafadhol masyaallah. Ya, silakan saudaraku. Sumpah pemuda? Sumpah pemuda itu gimana? Ya? Sudah nggak tahu? Ya. Kalau sekedar ungkapan, insya Allah bukan sebuah permasalahan. Tapi kalau itu maknanya sumpah dengan mengagungkan, misalnya orang bersumpah dengan berkata demi tanah dan demi air, misalnya begitu, nggak boleh. Harusnya demi Allah yang menciptakan tanah dan menciptakan air, baru boleh. Faham ya? Antum jangan tutup lebih daripada itu. Baik. Apa makna shadaqallahul adzim? Shadaqallahul adzim itu kalau diterjemahkan, Allah itu sungguh telah benar apa yang ia ucapkan dan Allah itu maha agung. Jadi kalau terjemahnya, maha benar Allah yang maha agung. Itu arti shadaqallahul adzim. Tapi sebagian orang mengartikan apa? Maha benar Allah dengan segala, ya karena memang nggak belajar bahasa Arab, salah terjemah. Pada akhir ketika membaca Al-Quran, pertanyaannya, apakah membaca Quran harus diakhiri dengan shadaqallahul adzim? Kalau jawab lah, tidak. Ini hadisnya. Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Iqra' alayyal Quran." Bacakan untukku Quran. Qala Abdullah, "Aqra'tu alaikal Quran wa ilaikal unzal." Haruskah aku bacakan Al-Quran kepadamu? Kan Quran diturunkan kepada engkau. Kata Nabi, saya ingin mendengar dari bacaan orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala membaca surat An-Nisa sampai kepada ayat wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami nanti akan mendatangkan engkau atas semua makhluk, atas semua manusia menjadi saksi. Ketika itu Nabi berkata kepada Abdullah, hasbuk, cukup wahai Abdullah. Maka Abdullah pun diam, lalu memandang Nabi dan melihat air mata Nabi sudah mengalir sampai membasahi jenggot beliau. Berarti pada hadis itu Abdullah tidak mengakhiri bacanya dengan ucapan apa? Abdullah tidak mengakhiri bacanya dengan ucapan apa? Shadaqallahul adzim. Maka tidak membaca shadaqallahul adzim enggak apa-apa. Gimana Ustaz kalau membaca shadaqallahul adzim? Kalau itu dijadikan pakem itu apa ya? Keharusan ya. Keharusan. Pokoknya kalau sebelum harus shadaqallahul adzim. Itu enggak ada dalilnya. Dan amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amal yang amal itu enggak ada contohnya dengan, maka dia tertolak. Tapi apakah boleh seseorang mengakhiri dengan shadaqallahul adzim? Imam An-Nawawi berpendapat boleh kalau seandainya tidak dijadikan sebagai apa tadi itu? Kebiasaan. Kalau tujuannya menerangkan kepada manusia, Allah benar dengan yang dia ucapkan karena Allah yang maha agung. Itu maksudnya. Enggak apa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian karena saya sering melihat para syekh membaca itu dan ada juga yang tidak membacanya. Jadi kesimpulannya tadi ya, boleh seseorang membacanya kalau bukan dijadikan pakem.
Dan Nabi tidak mengakhiri dengan kalimat seperti itu. Demikian pula para sahabat secara terus menerus tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Kelas? Baik, kalau tidak ada ya kawan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salahnya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.